Saya sih memahami gitu ya, self compassion itu motivasinya adalah welas asih, motivasinya adalah cinta kasih gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. ketika motivasinya orang melakukan sesuatu kebaikan buat dirinya sendiri nih, tetapi misalnya nih di belakang terselip supaya saya bisa mengalahkan orang lain gitu misalnya, atau supaya saya bisa lebih lebih Oh, jago, lebih hebat, lebih baik, lebih dahsyat gitu ya. Sampai misalnya saya mengorbankan hal-hal yang esensial dalam kehidupan saya, misalnya kesehatan gitu ya, misalnya kasih sayang ke keluarga mm, kita gitu ya. I think itu bukan self compassion gitu. Itu selfish sih mm. mungkin ya. Itu lebih ke arah egois. Kita kan sering banget ya denger ya, Hmm, ada self compassion, ada self love gitu ya. hmm, hmm. Sebenarnya ini sama atau beda sih si self compassion dan self love ini sebenarnya? Dan Iya, apa sebenarnya. tuh sebenarnya Hmm. si self compassion itu tadi? Nah, sebenarnya kalau saya pelajari gitu ya, self love dan self Mm-mm, compassion itu definisi yang sebenarnya saling saling tumpang tindih gitu ya. mm-mm, Ketika orang mm-mm. menjelaskan self love gitu ya, saya pelajari sih sebenarnya ujung-ujungnya definisinya juga self compassion gitu ya. Nah, Ya. itulah kenapa saya sebenarnya lebih suka pakai istilah self compassion. Itu karena kenapa Hmm. saya lebih suka pakai istilah itu sebenarnya lebih karena saya menghormati si tokoh penemu utamanya yakni Christine Neff gitu ya. Nah, Ya. Christine Neff ini yang Mhm, pertama kali mencetuskan istilah self compassion. Gitu. Nah, baru mhm. di perkembangannya gitu ya di media sosial apalagi Indonesia, nah itu yang akhirnya muncul istilah baru dengan self love. Mungkin karena kita lebih mudah dan lebih familiar dengan istilah love daripada istilah compassion gitu ya. Compassion, Padahal ya, ya. actually sebenarnya love sama compassion itu kalau di bahasa Indonesia kan cinta kasih gitu ya atau welas asih Mhm, gitu. Nah, mhm. Betul, kalau saya jujur saya lebih suka pakai istilah self compassion gitu. self Kenapa? Karena compassion. bukti penelitiannya jauh lebih banyak gitu ya. Balik lagi Mhm, kalau mhm. ya mungkin karena background pendidikan saya juga gitu ya. Terus waktu Ya, saya berlatih mindfulness di awal-awal gitu ya, yang sangat sering didengungkan gitu ya, atau yang sangat sering mhm, muncul dalam praktik-praktik mindfulness itu adalah mhm. self compassion itu sendiri. Kurang lebih gitu sih Mbak. Oke. Jadi Mhm. ya saya juga nggak masalah kalau memang teman-teman mau pakai istilah self love ya monggo silahkan aja bebas-bebas aja. At the end kan Ya, sebenarnya bagaimana kita memaknai itu dan bagaimana kita bisa applying it gitu, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Artinya nggak cuma mhm. wacana-wacana yang hype di media sosial aja nih gitu, tetapi bener nggak sih Ya, kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari gitu sih. iya. Bener nggak sih kita nih mengasihi diri kita sendiri gitu ya, cukup berwelas Ya. asih dengan diri kita sendiri gitu ya. Nah ini Mm. kenapa sampai apa ke brought up gitu ya? Emang selama ini nih ya Put ya orang-orang pada menggaung-gaungkan itu. Emang banyak gitu ya orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Menurut kamu gimana? Nah, sebenarnya ini juga pertanyaan yang cukup apa ya, cukup tricky gitu ya, karena Hmm, mungkin tanpa disadari gitu ya, sebenarnya hmm, orang itu sendiri tidak mengasihi dirinya. Dia pikir mungkin ya, dia pikir misalnya hmm, nih dengan saya melakukan sesuatu sedemikian keras sehingga saya ya, bisa mencapai taraf prestasi tertentu misalnya atau taraf kekayaan hmm, tertentu misalnya atau ya, taraf kepopuleran tertentu misalnya. Oh, berarti saya sudah mencintai diri gitu kan. Nah, toh hmm, buktinya saya sudah ambisius nih mengejar sesuatu demi itu tadi gitu ya. Hasrat-hasrat ya, dunia itu tadi gitu kan. Nah, balik lagi gitu ya. Saya sih memahami gitu ya. Self compassion itu motivasinya adalah welas asih, motivasinya adalah cinta kasih gitu. hmm, Jadi hmm. ketika motivasinya orang melakukan sesuatu kebaikan buat dirinya sendiri nih, tetapi misalnya nih di belakang terselip supaya saya bisa mengalahkan orang lain gitu misalnya, atau supaya saya bisa lebih lebih Oh, jago, lebih hebat, lebih baik, lebih dahsyat gitu ya. Sampai misalnya saya mengorbankan hal-hal yang esensial dalam kehidupan saya, misalnya kesehatan gitu ya, misalnya kasih sayang ke keluarga kita gitu ya. I think itu bukan self compassion gitu.
itu selfish sih Hmm. mungkin ya, itu lebih ke arah egois. Lebih ke selfish, Nah, lebih kepada memenuhi egonya dia gitu ya berarti ya. betul, betul. Nah, Hmm. jangan-jangan Hmm. motivasi terdalamnya bukan welas asih, bukan compassion, tapi mungkin Ah. ketakutan gitu loh. Ketakutan untuk dipandang remeh orang lain, ketakutan untuk dikalahkan orang lain, ketakutan untuk tidak populer, ketakutan untuk tidak kaya, dan lain sebagainya. Hmm. Selama Hmm. Hmm. motivasinya masih ketakutan, nah, monggo direfleksiin aja gitu. Karena ketika kita melakukan sesuatu ya motivasinya atau driven by-nya fear gitu ya, itu sangat melelahkan sih gitu dan pada akhirnya itu bisa merusak diri kita sendiri juga. Gitu sih. Ya, ya, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita pikir itu adalah apa manifestasi dari mencintai diri kita sendiri Mm-mm. dengan membuat pencapaian-pencapaian kali misalnya gitu ya, yang akhirnya membuat akhirnya kita lelah dan drain, itu udah bukan self compassion lagi gitu ya. Kesimpulannya seperti itu ya, Put ya. Iya, Jadi iya, lebih ngedragnya jadi kayak ke selfish gitu kan ya. Nah, betul. gimana nih cara kita mengidentifikasi nih indikatornya apa gitu ya? Saya udah ngelakuin ini semua nih for the sake of my self compassion gitu. Padahal Mm-mm, mm-mm. sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya yang saya lakukan adalah itu untuk mengfeeding ego saya. Nah, bagaimana caranya kita berefleksi untuk mengidentifikasikan itu? Ada nggak indikator yang bisa kita cari, apa yang kita bisa temukan Put, untuk membedakan ini? Iya, kalau membedakan dengan selfish, sebenarnya paling Mm-mm. mudah gini deh. Ketika orang mampu melakukan self compassion gitu, itu pasti akan linear, cinta kasih ke dalamnya tumbuh, cinta kasih Mm-mm. keluar juga tumbuh gitu kan. Itulah kenapa kan kalau Oke. di latihan self compassion gitu kan, pasti dia ini nggak akan Mm-mm. ditutup semoga semua makhluk berbahagia gitu kan. Nah, Ya. kata-kata itu, kalimat itu sebenarnya mencerminkan saya bahagia, orang lain juga harus bahagia gitu. Nah, jadi misalnya nih, ketika kita melakukan sesuatu nih, saya pengen apa misalnya? Saya pengen ngerjain project A nih, gitu ya. Pokoknya saya pengen Mm-mm. ngerjain Mm-mm. ini, saya pengen ngotot ini, gitu ya. Saya nggak Mm-mm. peduli nih dengan keluarga saya, gitu ya. Misalnya dia mau sakit, dia mau butuh bantuan saya, dia mau butuh pertolongan saya, gitu ya. Yang penting saya nggak mau peduli, saya mau fokus ke kerjaan ini, gitu. Kenapa ya? Karena saya cinta sama diri saya, karena saya pengen mencapai prestasi ini. Nah, Hmm. itu hati-hati, gitu. Jangan-jangan selfish, gitu ya. Nah, kalau di self compassion, ketika saya belajar dan mempraktikannya, sebenarnya jauh lebih banyak ke responsibility gitu loh. Jadi contohnya nih ya, contohnya, Mm-mm. oke, okay, saya tidak akan gini, oke, okay, saya butuh waktu sejenak untuk saya Mm-mm. menenangkan diri, untuk saya mengasihi dan menyayangi diri saya, gitu ya. Karena kalau misalnya saya masih emosional, kalau misalnya saya masih sedih, saya masih marah, saya tidak bisa membantu dan menolong orang lain. Atau kalau misalnya saya ditolong dan dibantu orang lain, bisa jadi mungkin saya menolongnya tidak optimal, atau mungkin saya jadi sengak mungkin, atau mungkin saya jadi judes, atau mungkin saya jadi nggak ikhlas. Gitu. Jadi saya bertanggung jawab dengan diri saya butuh self caring dengan diri saya. Kalau saya sudah Mm-mm. self care Mm-mm. dengan diri saya cukup tenang, saya cukup relax, oke, okay, welas asih di diri saya sudah tumbuh, saya sudah whole, gitu, udah mulai penuh. Ya. Nah, penuh dengan kasih itu yang pelan-pelan akan saya curahkan ke orang-orang di sekitar saya, akan saya tolong orang-orang di sekitar Mm-mm. saya. Gitu. Nah, itulah Mm. kenapa Mm. sebenarnya self compassion itu biasanya sih baru terlihat jelas ketika seseorang menghadapi masa-masa sulit. Gitu. Oke. Ketika Ya. dia Ya. sedang galau, sedang stressful, sedang punya masalah dan lain sebagainya. Kalau hidupnya netral-netral saja sih, sepertinya kebutuhan ini tidak terlalu diprioritaskan gitu ya. Ya. Nah, Ya. mungkin bisa jadi Ya. malah jatuhnya ke selfish gitu ya, karena oh saya baik-baik Mhm. aja Mhm. kok gitu ya. Saya kejar Ya. ambisi dan ego saya gitu ya. Saya nggak peduli dengan orang Ya. lain. Perbedaannya dengan Oke. selfish sih, saya rasa di situ gitu ya, yang cukup bisa Oke. membedakan keduanya.
Iya. Heeh. Karena jadi di sini dari penjelasan kamu tuh ya tadi berarti ketika kita menumbuhkan self compassion atau cinta kasih di dalam diri kita gitu ya, kita mengaktifkan gitu ya Put ya istilahnya Ya. kali ya, kita mengaktifkan itu maka kita juga jadi penuh gitu. Terus jadi kita bisa menyalurkan cinta kasih ini ke orang lain juga gitu. Karena Ya. memang sejatinya itulah harusnya cinta kasih itu tersebar gitu kan ya, nggak begitu kita Ya. penuh kita bisa berikan ke orang lain gitu ya. Mm-mm. Kurang Mm-mm. lebih seperti itu. Jadi itu yang bisa mengidentify ya. Dan memang terutama pada saat menderita gitu ya, atau lagi nggak suasana tidak baik gitu, itu yang harus kita baru bisa teridentify dengan lebih jelas Iya. gitu. Nah, Iya. tadi kita ngomong self compassion terus ke selfish gitu ya Put ya. Nah kemarin aku juga inget nih Putra di postingannya IG sempat bicara tentang self compassion yang which is artinya mengasihi diri sendiri dan mengasihani diri Iya. sendiri. Nah gimana nih Put? Apa nih Self pity bedanya? ya. Self pity betul, self Ya. compassion versus self pity gitu. Nah, Ya. ini gimana nih? Kalau kita bisa dijelaskan lebih jauh nih, Put, supaya nggak jatuh ke mengasihani diri sendiri juga gitu. Iya. Contoh paling mudah nih ya, contoh paling mudah mengasihi diri dan mengasihani gitu ya. Kalau misalnya nih, oke, saya lagi lelah, saya sedang banyak masalah gitu ya. Saya butuh mengistirahatkan diri saya gitu ya. Mungkin sehari, Ya. mungkin 2 hari, mungkin 3 hari gitu ya. Ketika saya sudah mulai healing pelan-pelan gitu ya, saya mulai akan balik lagi ke dunia luar, mulai lagi akan terkoneksi dengan orang lain lagi. Gitu. Nah, kalau self pity gitu ya, itu biasanya oke, saya lagi galau, saya lagi bermasalah, saya memang tidak layak untuk hidup di dunia ini, saya memang tidak layak untuk terkoneksi dengan orang lain. Ya oke, saya mungkin pelan-pelan akan withdrawal gitu. Pelan-pelan akan menarik diri. Nah, salah satu pembedanya sebenarnya juga sama di keterkoneksian dengan orang lain gitu. Di aspek kan ada tiga aspek self compassion gitu ya. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di masing-masing aspek nih gitu ya. Di aspek yang pertama kan self kindness ya, self kindness atau kebaikan diri. Nah, kalau di self compassion, kebaikan dirinya biasanya berwujud misalnya nih. Oke, I might be wrong gitu. Oke, saya mungkin salah, saya mungkin gagal, saya mungkin melakukan kesalahan, but it's okay, itu manusiawi, semua orang pernah melakukan kesalahan, dan karena saya sayang sama diri saya pelan-pelan akan belajar dari kesalahan itu, kemudian bertumbuh, gitu. Sehingga pada akhirnya saya juga bisa lebih baik, dan saya tidak mengecewakan, dan saya tidak merugikan orang lain lagi. Itu. Nah, lawannya self kindness itu biasanya self judgment. Self judgment ini yang modelnya jadi self pity. Modelnya nih misalnya, oke, itu tadi gitu ya, saya melakukan kesalahan, saya memang manusia bodoh, saya memang nggak layak untuk hidup, udahlah, saya manusia paling menderita di dunia inilah, gitu ya, saya manusia paling merana, gitu. Playing Itu dari self, gitu ya, iya, kayak victim blaming, playing victim. playing victim dan diarahkan ke dalam. Terus yang poin yang kedua nih, di self compassion juga ada istilahnya aspek keduanya common humanity gitu ya, atau kemanusiaan. Ya. Nah, di common humanity ini kalau kita berarti self compassion, kita akan sadar bahwa oke, saya melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Kenapa? Karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu adalah part of the learning gitu. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Selama saya belajar dan bertumbuh, it's okay gitu, nggak apa-apa. Gitu. Nah, orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan, tapi orang lain juga pernah mendapatkan kebahagiaan kan, kehangatan kasih sayang kan. Saya pun juga seperti itu. Gitu. Saya juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan. Nah, lawannya common humanity itu kalau nggak salah isolation gitu ya, menarik diri gitu ya. Menarik diri, ya. Withdrawal gitu ya. Paling menderita seluruh dunia gitu kan ya. Makhluk penderita, miserable gitu lah. Habis gitu kan. Betul. Berharap orang lain yang mempuk-puk gitu kan ya. Datang ke kita, mempuk-puk. Ya. Dan seringkali begitu ada yang datang dan mempuk-puk, orangnya juga kalau sudah jatuh di lubang itu biasanya jadi sensitif juga, jadi menolak juga. Udah, kamu gak usah mendekati saya gitu ya, jadi sensitif. Gitu. Nah, di aspek yang ketiga itu ketika orang self compassion dia akan mindful gitu. Dia akan sadar kelemahannya,
Dia akan tahu bahwa oke, ini keterbatasan saya, ini kelemahan saya, pelan-pelan kita akan Mhm. coba perbaiki ya, coba latih supaya lebih berprogres. Nah, lawannya mindfulness itu di self pity dia adalah over identification gitu ya, atau Mhm. tenggelam lebih jauh nih misalnya. Jadi larut Mhm. dengan emosinya, jadi galau berhari-hari, jadi sedih berhari-hari, jadi baper berhari-hari gitu. Nah, Nggak kelar-kelar dari aja gitu ya nggak kayaknya. kelar-kelar gitu, tenggelam dalam lubang Iya. depresi gitu ya, mungkin Heeh, mulai heeh, muncul heeh. suicidal idea dan lain sebagainya. Nah, Iya. itu sebenarnya dua dua dikotomi gitu ya, Mhm. seolah-olah tipis perbedaannya gitu ya, tetapi ketika kita mengalaminya, nah itu biasanya sih kita tahu perbedaannya gitu, Mbak. Iya, iya. Langsung teridentify gitu ya, ketika dan itu kayaknya kita bisa langsung lihat gitu ya. Tapi apakah orang menyadari gitu ya bahwa ini sebenarnya gue lagi mengasihani diri sendiri nih, instead of mengasihi diri sendiri gitu kan. Nah itu kan yang dibutuhkan adalah being mindful itu tadi gitu kan ya, Iya. Put ya berarti ya. Jadi sadar nih bahwa kita nggak sendirian, bahwa ini adalah suatu hal yang common, bisa dialami oleh semua orang, dan ini juga akan berlalu gitu. Ya. Ini juga kata-katanya menarik banget tadi di buku kamu tuh ya, yang aku baca tuh ya, bahwa penderitaan adalah hal yang dibutuhkan supaya kita bisa bertumbuh gitu ya. Namanya Iya juga sih. hidup ya. Kalau senang dulu gitu, kita kayak akhirnya nggak mengalami hal-hal yang menghantar kita ke Iya. apa pada kesadaran-kesadaran itu tadi gitu ya. Jebakan Nah malah, Mbak, sekarang kalau ya, seneng terus kan. iya jebakan banget itu. Nah Hmm. terus ya Put ya, kita tadi kan self compassion berarti berkaitan erat dengan mindfulness gitu ya, untuk hidup hidup berkesadaran tadi, hidup mindful. Ya. Nah Hmm. menurut Putra sendiri nih, kalau mindfulness ini menurut kamu sudah dipahami belum sih terutama sama orang-orang muda? Iya, Sama generasi kamu deh. sama generasi saya. Sebenarnya saya menjawab ini juga sekaligus pengingat buat diri saya sendiri gitu ya. Mm, Karena mm, jujur memang belakangan hype-nya mindfulness ini gitu ya, terutama di dunia kesehatan mental gitu ya. mm, Menarik karena saya bisa bilang mungkin pendekatannya unik gitu ya, pendekatannya berbeda dari pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau ya. misalnya pendekatan yang lain itu cenderung kan be positif gitu ya, maksudnya wah kita harus selalu positif nih, kita harus semangat nih, kita harus selalu termotivasi untuk meraih prestasi, meraih cuan gitu ya, menjadi yang terbaik, menjadi yang paling kaya dan lain sebagainya gitu kan. Nah Ya, sebenarnya dan sebaliknya kalau di mindfulness ini justru malah sangat kontradiktif gitu ya. Justru malah mm, pelan-pelan mm, kita lepasin tuh gitu loh. Keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita, pengen jadi yang terbaik, pengen jadi yang nomor satu kita lepasin. mm, Ya mm, kalau kita mau melakukan sesuatu, kebaikan dan lain sebagainya, ya sebisa mungkin kita melakukannya karena kita suka gitu loh, bukan karena kita berekspektasi bahwa wah aku harus melakukan ini supaya nanti dapat apa dan lain sebagainya. Itu terus ah, oke. menariknya kan karena seolah-olah dengan kita berlatih mindfulness gitu atau dengan kita belajar teori mindfulness gitu ya, kita pelan-pelan nanti bisa jadi apa ya, jadi wise gitu ya, jadi bijak gitu ya, jadi tenang gitu ya, jadi itu Mm, yang sering saya mm. bilang ya, bersinar-sinar gitu ya. Kalau jalan Oh kayaknya iya, nggak napak auranya gitu ya. langsung, Ada ini auranya lingkaran langsung ada cahaya lingkaran. mengelilingi gitu ya misalnya ya. Iya, iya. Atau Nah, itu juga jadi padahal ini kan Put, tapi jadi kayak apa namanya, membuat banyak yang beranggapan bahwa aduh susah banget sih untuk nyampe ke situ gitu. Bahkan ada kayak mitos-mitos yang akhirnya membuat orang jadi reluctant gitu untuk berlatih mindfulness gitu kan, karena hmm, oh kalau berlatih ngomongin mindfulness tuh pasti tentang meditasi lah gitu kan, yang harus hmm, duduk tenang, aduh harus begitu gitu kan, atau latihan-latihan yang lain gitu yang menurut orang-orang apaan sih nih gitu kan ya,
mungkin ini bukan, terus ada beberapa bahkan yang itu bukan keyakinan gue, itu bertentangan dengan agama. Itu kan menjadi mitos-mitos juga ya Put ya, kalau nggak salah ya, yang seperti yang kamu tulis. Nah, gimana tuh kita menjembatani atau supaya mitos-mitos itu tidak membahana gitu kan ya, sehingga orang-orang pengen berlatih mindfulness gitu. Gimana Put? Iya, nah sebenarnya itu tadi ya, mungkin karena banyak mitos yang ada di Indonesia gitu ya. Terus juga mungkin karena orang hanya melihat dari tampilan luar gitu ya, dari apa yang terlihat di wujud fisiknya gitu ya, tanpa mau berusaha untuk mencoba gitu, atau mungkin tanpa mau berusaha untuk meningkatkan literasinya sendiri gitu ya, membaca-baca terlebih dahulu, mencari informasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, mitosnya banyak banget nih. Misalnya kita bahas satu persatu ya. Kalau terkait dengan keyakinan gitu ya, misalnya, wah, latihan meditasi itu kan biasanya erat dengan agama tertentu nih gitu ya. Di agama saya itu nggak ada tuh meditasi gitu misalnya. Nah, actually sebenarnya kalau mengacu pada definisi mindfulness yang di awal gitu ya, kesadaran di sini dan saat ini gitu kan. Sebenarnya kan apapun yang kita lakukan di sini dan saat ini gitu ya, we are completely aware about it gitu ya. Kita benar-benar sadar and we really enjoying it. Ya kita itu sudah mindful gitu ya. Kita sudah berlatih mindfulness gitu ya. Dan misalnya nih di setiap agama pun juga ada pendekatan mindfulness tapi dengan istilahnya masing-masing gitu ya. Kayak di Islam gitu ya, misalnya kita kenal ada istilah khusyuk, ada istilah tafakur gitu ya. Kalau di Kristiani Katolik ada istilah kontemplasi, ada istilah saat teduh gitu ya, ada doa teise gitu ya. Terus kalau di Hindu ya tentu saja ada yoganya gitu ya, ada savasana dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di Buddhis ya tentu saja gitu ya, dengan berbagai praktik dharma dan meditasi mereka gitu. Berarti jadi sebenarnya di setiap keyakinan tuh ada gitu ya, cuman namanya bukan punya terminologi sendiri-sendiri gitu ya. Gitu, punya istilah sendiri-sendiri. Terus ada mitos juga ini. Jadi kalau lu mau mindful berarti kita nggak boleh ngejar ambisi, nggak boleh ngejar kekayaan. Padahal kan nih, ya ampun, darah muda ya, pasti kan pengen banget, masih banyak keinginan dan apa yang ingin dicapai gitu. Nah, gimana nih tentang mitos yang ini nih, Put? Ya, nah kalau saya sih memandang sebenarnya gini deh. Pertama itu tadi ya, ketika kita melakukan apapun, motivasinya itu pasti dua. Ketika kita mengejar sesuatu dan mulai berambisi dengan itu ya, motivasinya itu pasti dua. Balik lagi, motivasinya itu fear atau motivasinya itu love gitu ya. Nah, kalau kita motivasinya itu fear, biasanya kita mengejar sesuatu, misalnya kekayaan gitu ya, tanpa disadari mungkin kalau diperhatikan, mungkin saya mengejar kekayaan karena saya takut miskin gitu, atau mungkin karena saya takut diremehkan oleh orang lain gitu ya, atau karena saya takut di apa misalnya dilecehkan oleh orang lain. Nah, saya takut tidak mendapatkan power, saya takut tidak mendapatkan apa gitu ya. Sementara balik lagi ya, kaitannya mindfulness dan self compassion, ketika orang punya tujuan, ya motivasinya welas asih gitu. Saya melakukan kebaikan ini gitu ya, saya melakukan pekerjaan ini gitu ya. Ya memang karena saya balik ini ya, kalau mau dirunut sebenarnya erat banget dengan ikigai itu sendiri. Kalau kita pernah ini ya, sharing-sharing dengan ikigai ya. Ketika kita doing something gitu ya, apakah kita benar-benar menyukainya? Apakah itu memang dibutuhkan dunia? Apakah itu memang dibutuhkan, bisa membantu orang lain? Gitu ya. Baru pertanyaan yang terakhir sebenarnya, dari pekerjaan itu saya bisa hidup gitu. Nah, itu akhirnya mulai soal finansial dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti mindfulness terus mengesampingkan bahwa kita kan masih hidup di dunia, berarti kita butuh duit. Memang bukan justru itu ya sebenarnya. Bukan itu, justru beresin dulu basicnya gitu kan ya. Beresin dulu driven hidup dulu gitu. Kan pertanyaan kan yang pertanyaan yang perlu ditanyakan, kita kalau bekerja itu pengennya mengendalikan kekayaan kita atau dikendalikan kekayaan kita gitu ya. Kalau kita dikendalikan kekayaan kita, ya udah, nggak apa-apa juga, monggo. Cuma selama-lamanya kita akan terus merasa takut hilang, takut miskin, takut dan lain sebagainya. Fear-nya itu yang nanti membungkus kita ya, bukannya bukannya rasa welas asih tadi gitu ya. Nah, itu kurang lebih mitos-mitos yang, aduh, kalau dijajarin pasti masih banyak banget ya.
Iya. Nah, oke. Sekarang let's say, kita udah ngomongin mindfulness, orang-orang kan udah tahu, oh berarti sebenarnya itu toh, ya kan, bukan melulu tentang meditasi, bukan melulu tentang nggak boleh kaya dan seterusnya. Nah, sebenarnya Mm. latihan mindfulness yang paling sederhana, simple dan bisa dilakukan tuh gimana sih Put? Kalau bisa kasih masukan nih ke teman-teman, terutama bagi teman-teman yang pemula gitu ya, yang baru Mm, mm. mau, baru tahu nih tentang, baru tertarik tentang mindfulness ini sendiri. Latihannya gimana tuh, Put? Ya, kalau ditanya nih ke saya pribadi, saya sendiri sih menganjurkan untuk di awal tetap perlu latihan mindful breathe gitu ya, menyadari Mindful nafas. breathe ya. As Stop a and basic breathe gitu ya. stop and breathe, ya, as a Aha, basic aha. skill gitu loh. Kalau di buku saya Oke. jelaskan dengan berlatih mindful breathe itu sebenarnya kita pelan-pelan bisa belajar dinamika pikiran kita, dinamika dorongan kita itu kita bergerak atau beraktivitas atas dasar apa gitu Mhm, ya. Kita mhm, bisa tahu mhm. emosi-emosi apa sih yang selama ini menguasai dan lain sebagainya. Ya, Nah, kalau basic skill-nya itu sudah keasah, nah baru kita bisa fleksibel untuk melakukan teknik mindfulness yang lain. Itu. Nah, oke. latihan Ya. mindful breath-nya kalau untuk pemula nggak usah Mhm. sampai 1-2 jam langsung juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi Ya. menyadari nafas 5 sampai 10 menit sehari sekali atau 2 kali gitu ya. Yang penting Ya. konsisten, yang penting rutin dilakukan gitu ya. Itu nanti pelan-pelan Ya. kualitasnya akan meningkat kok. Dan saya yakin diri sendiri juga pasti akan ada titik di mana wah kayaknya kalau 5 sampai 10 menit nih kurang nih. Saya tingkatin lagi Hmm. waktunya gitu. Saya tingkatin lagi kualitas kedalamannya gitu ya, kesadarannya dan lain Ya. sebagainya. Nah, itulah kenapa sebenarnya latihan gini, anggap latihan mindfulness itu kayak kita latihan jogging atau latihan mau ikut maraton gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ikut maraton 10 kilometer gitu ya, tentu kita harus latihan lari dulu gitu ya. Mungkin pertama kali lari hanya Oke. bisa 100 meter gitu Ya, ya. jadi Tapi one step at a time gitu betul, ya, nggak pelan-pelan perlu meningkat. langsung 30 menit gitu ya, nggak. Oke, jadi 5 Mm-mm. sampai 10 menit pun sebenarnya udah bisa mindful breath, yang penting kita Ya, melakukannya dengan benar gitu ya, ya, Put ya. Nah, ya. kalau udah mindful nih gitu kan ya, banyak orang ngomong gini, kalau udah mindful berarti masalah gue beres dong semuanya. Setuju nggak? Gini, Seolah-olah mindfulness itu kayak apa ya, magic pill gitu kan ya. ya, ya. Apakah seperti itu gitu loh Put? Nah, tentu saja kalau misalnya kita punya ini ya, misalnya nih kita punya investasi di saham ya, terus sahamnya lagi turun gitu ya. Tentu kalau latihan mindfulness nggak terus tiba-tiba sahamnya naik gitu kan tidak gitu ya. Atau misalnya kita punya punya banyak utang nih gitu ya. Wah, punya banyak utang Ya. terus sudah ditagih debt collector gitu ya. Wah, ini saya harus latihan Uh-uh. mindful nih. Terus tahu-tahu debt collectornya kayak cering 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 cering. Wah, saya penuh welas asih, saya akan pergi meninggalkan dia. Tentu saja mungkin tidak seajaib dan semukjizat itu gitu ya. Tapi Iya, simpelnya iya. sih sebenarnya ketika kita be mindful gitu ya, kita Mhm. punya ruang untuk kita bisa berpikir lebih jernih dan lebih bijak sebenarnya itu. Ketika kita lagi ada Oke. banyak masalah gitu kan, kita kan seolah-olah ini diri kita gitu ya, kayaknya dihantam masalah dari kiri, dari kanan, dari atas, bawah segala macam dihimpit gitu ya. Jadi nggak bisa mikir, jadi nggak Ya. punya ruang. Nah, dengan be Oke. mindful, dengan stop ini seperti ininya tagline-nya Mindful Act gitu ya. Kita jadi punya jeda, kita jadi punya ruang lewat Mhm. nafas kita jadi bisa lebih berpikiran jernih. Yang tadinya Ya. kalau secara ini ya, neuropsikologi ya, yang tadinya kita terjebak di otak primitif kita yang penuh emosi gitu ya. Mhm. Pelan-pelan kita Mhm. bisa meredakan itu dan kita menggunakan otak kita yang lebih modern, otak kita yang lebih bijak Ah, untuk mengambil oke. sikap dengan lebih jernih. Sehingga bukan tidak mungkin nanti kita jadi bisa pelan-pelan ketemu misalnya, oh jadi solusi saya untuk melunasi utang saya tadi misalnya gini gitu. Atau oh Ya, misalnya ya, teknik saya ya. untuk manajemen apa misalnya manajemen keuangan saya di saham mungkin gini jadi caranya gitu, saya nggak Ya. naruh di satu tempat tapi di tempat lain misalnya kayak gitu, jadi Dengan simplinya memberikan jeda, gimana betul simplinya? kita diberi Jadi simpelnya ruang gimana? untuk bisa Mhm. lebih bergerak dan mengambil sikap dari yang tadinya nggak ada opsi, Oke. pelan-pelan kita jadi disediakan ruang untuk lebih jernih dalam memilih opsi.
Oke, dan itu bisa dicapai dengan melatih apa tadi mindful breath itu Iya, tadi gitu ya, Put ya. bener banget, Mbak. Nah, kalau teman-teman belum ada yang belum pernah mencoba dan nggak percaya gitu ya, atau belum percaya, nah coba dilatih gitu kan ya, Put ya. Memang kekuatan nafas ini luar biasa gitu ternyata ya, bisa membantu kita pada saat berjeda, stop and take a deep breath itu tadi membantu Hmm, kita menuju menjadi lebih wise, menjadi lebih punya ruang untuk berpikir gitu. iya. Oke, Put, ini ternyata pertanyaan udah banyak banget nih. Boleh tuh Sampai dibahas satu-satu tuh, ngobrol, Mbak. ngobrol asik Keasikan banget ya. ngobrol ya. Nah, tadi kita Hmm, ngomongin ketika mau melakukan sesuatu, waktu kita ngomongin self compassion ya. hmm. Berarti kalau motivasi kita melakukan sesuatu itu berarti harus didasari oleh welas asih berarti ya. Sebaiknya begitu. Jadi gini ya, belajar mindfulness dan self compassion itu bukan kayak pendekatan lain yang kamu harus Mm-mm. melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Kalau kamu melakukan yang itu, nanti kamu akan mendapat ganjaran apa gitu, misalnya dosa lah atau hukuman lah atau Uh-uh. apa enggak. Nah, sebenarnya itu pilihan aja gitu loh. Nah, diajarin lebih baik kamu pakai welas asih. Kenapa? Ya karena itu akan lebih ikhlas, itu nggak akan membebani kamu di belakangnya, kamu nggak akan perlu berekspektasi macam-macam gitu loh, dan kamu selalu punya energi Oke. full ketika melakukan sesuatu. Ya. Kenapa? Ya karena kamu suka gitu ya, karena kamu sayang sama itu ya, karena kamu punya cinta kasih ke situ. Sesederhana itu aja gitu ya. Kalau kamu mau melakukannya Karena dengan fear, dengan motivasi fear, ya silakan, tapi ya terima aja konsekuensinya. Konsekuensinya apa? outputnya apa Konsekuensinya, gitu kan ya. iya, Uh-uh. kalau itu nggak kesampaian, ya kamu sedih sendiri kan, ya kamu ekspektasi yang tinggi yang kamu pasang hilang sendiri, kamu sendiri yang galau sendiri dengan itu. Sebenarnya Tenggelam sesimpel itu itu. tadi. Iya. Oke, katanya kita perlu bisa mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain dengan tulus. Hmm. Benar begitu? Ini tadi ngomongin cinta Di, kan, kita ngomongin cinta yang ya, di luar sana, jangan dicari dulu dong ya, karena ya, dengan bekal welas asih ini baru ya. kita bisa mencintai orang lain. Apakah benar begitu? Gitu. Seiring dengan Hmm. kita mencintai diri dengan tulus, kita juga akan mencintai orang lain dengan tulus. Begitupun dengan kita mencintai Ya, orang ya. lain dengan tulus, otomatis jadi apa ya? Love itu kan sebenarnya bentuknya umum ya, bentuknya universal gitu ya. Ini love yang kasih yang ulas asih ya, bukan yang nafsu dan lain sebagainya yang saya maksud gitu Bukan ya. yang bukan yang transaksional ya. Bukan yang Gue transaksional cinta gitu ya. tapi Ini yang gitu kan, asal iya, ini yang tulus titik-titik gitu ya. betul. Ini love yang Iya, iya. unconditional istilahnya ya. Nah, Mm, mm, itu gimana ya? Pertumbuhannya itu bareng kok. Ketika kita mengasihi diri ke dalam, pasti kita akan mengasihi diri keluar. Penelitiannya pun juga, ini nggak cuma ini ya, saya mengarang-ngarang berdasarkan buku-buku spiritualis yang saya baca itu enggak ya. Dari hasil penelitian iya, yang iya. dilakukan di cek aja nanti di christineneff.org, itu selfcompassion.org, di situ ada banyak penelitiannya Mm, gitu ya. Nah, di penelitian itu juga dijelasin ketika orang-orang yang cenderung lebih tulus mengasihi dirinya, dia pasti juga akan lebih tulus menolong mengasihi orang lain gitu masalah ya. lain. Berarti ini sudah proven juga secara Betul, ilmiah gitu kan ya. betul. Ada ilmunya benar gitu ya. Mm-mm, Kalau nggak ada mm-mm, ambisi nanti kesannya kayak nggak mau maju, nggak sih? Gimana mm-mm. Put? Nah, itu Emang kalau seperti nggak yang saya. emang mindfulness nggak berarti nggak berambisi? Nah, itu dia. Gini, sebenarnya di 7 sikap mindfulness yang dijelaskan oleh John Kabat-Zinn, itu ada Mm-mm. satu istilah yang namanya non-striving, gitu ya. Di non-striving itu Oke. istilahnya dia, kalau di bahasa Indonesia akan gitu ya, itu tidak berusaha gitu ya. Tapi begitu saya pelajari lebih dalam, sebenarnya itu Heeh. tidak ngotot, lebih tepatnya gitu. Nah, Oke. jadi gini, mindfulness gitu ya, ketika kita punya tujuan tertentu gitu, misalnya nih saya punya goals nih gitu ya, goal saya adalah apa, misalnya goal saya A gitu ya. Nah, gimana caranya saya bisa dapat A itu gitu ya, saya harus mindful di sini dan saat ini. Saya harus breakdown Hmm. tujuan yang A itu gitu ya, apa yang bisa saya lakukan di sini dan saat ini. Sekarang saya lakukan, berhasil, besok saya lakukan lagi, berhasil, sampai di satu titik tujuan A saya nanti itu kesampaian. Jadi connecting the dots
gitu ya. Kita nyambungin titik-titik Oke. sampai tujuan A kita kesampaian. Nah, tapi kalau pada perjalanannya nanti ternyata dots-nya itu nggak sampai ke tujuan saya awal A gitu ya. Ternyata di proses Mm-mm. kehidupan saya belajar bahwa ada tujuan lain nih yang lebih luhur nih gitu ya. Tujuan B, tujuan C yang lebih sesuai dengan passion dan panggilan hidup saya. Ya nggak apa-apa Ya. saya berlatih melepas ikhlas tujuan yang A gitu ya, untuk kemudian perlahan-lahan saya bisa mendapatkan tujuan lain yang ternyata itu lebih luhur gitu misalnya. Kalau ditanya lebih luhur itu gimana, nah itu setiap orang biasanya masing-masing nanti akan menghadapi itu sendiri gitu loh. Itu Oke. sulit dijelasin sih, makanya di tesis saya tulis judulnya kembali ke diri sejati yang seperti Tidak apa. Nah, bisa. setiap orang punya keunikannya masing-masing gitu. Nah, Iya, karena hubungannya kita dengan ambisi, dilahirkan dengan talenta, ya, heeh, betul, dengan dengan talenta kita talenta masing-masing. masing-masing. Iya, Nah, oke. hubungannya dengan Hubungannya dengan ambisi gitu ambisi. ya, Mhm. sebenarnya kaitannya erat dengan ekspektasi gitu ya. Ketika kita mulai Hmm. berambisi dan kita ekspektasi hal yang sangat tinggi gitu ya. Nah, sementara namanya ekspektasi itu sesuatu di masa depan itu belum tentu terjadi gitu loh. Itu belum pasti terjadi. Itu hal yang sangat di luar kontrol kita gitu kan. Bisa terjadi, bisa enggak. Misalnya kita punya goals di tahun 2020, saya pengen bikin project A B C D gitu ya. Boom, tiba-tiba pandemi datang, bubar semua gitu kan. Nah, mindfulness ngajarin untuk saya punya tujuan A, dengan tujuan A itu saya harus melakukan saya harus melakukan B C D E di sini dan saat ini gitu ya. Sebaik yang saya bisa, kalaupun nanti tidak kesampaian, ya it's okay gitu ya. Yang penting Hmm. saya sudah Hmm. melakukan apa yang saya cintai, apa yang saya kasih, apa yang saya sukai gitu. Yang nanti kejadian-kejadian yang ternyata di luar kendali saya gitu ya, semacam pandemi, semacam hal-hal yang di luar ekspektasi, ya sudah gitu loh. Saya mau Hmm. Ya, nangis mati-matian, mau nangis Bombay dan lain tetap sebagainya aja segala nggak macam bisa. itu tidak akan mengubah apapun gitu loh. Itu yang membuat kita jadi terjerat dalam jebakan penderitaan gitu, ekspektasi Betul. ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Mindfulness ngajarin Berarti kita untuk itu tadi. berarti menjadi penting ketika untuk mengelola ekspektasi kita gitu ya, dan Betul. menyadari bahwa goals itu adalah sesuatu yang memang belum di depan sana gitu ya, Iya. bisa untuk melakukannya kita harus lakukan A B C D E dan seterusnya. Mm-mm. Tapi as a journey bisa jadi di tengah jalan ada first major yang kita nggak pernah tahu, dan bagaimana Betul. kita cope dengan di tengah dengan journey ini Ya. gitu ya. Dari pengalaman saya, driven by fear bisa disadari dan bergerak ke arah yang lebih baik asal kita berani terbuka. Tapi gimana dengan individu yang kita tahu dia driven by fear tapi sangat tertutup, introvert banget. Mm. Bener banget gitu ya. Gimana caranya kita bisa sembuh atau healing dari ketakutan dan emosi-emosi yang kita pandang negatif, ketakutan, rasa malu, memang pelan-pelan kita perlu aware akan hal itu dan kita akui gitu loh. Kita bawa itu dari gelap, kita bawa ke terang, istilah ininya seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau untuk orang yang tertutup atau introvert, gini sih. Mungkin kalau untuk orang introvert, saya kurang setuju nih kalau orang-orang yang kurang introvert berarti dia tidak bisa menyadari dan mengakui bahwa dirinya punya ketakutan gitu ya. Orang introvert pun juga bisa kok latihan mindfulness, juga bisa kok dia aware akan ketakutan dalam dirinya. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa wah berarti saya harus membuka ini ke orang-orang gitu ya, bahwa saya takut akan A, takut akan B, takut akan C gitu. Kenyataannya Hmm. sih sebenarnya nggak harus diakuin ke orang-orang gitu ya. Kita akui aja, kita sadari aja bahwa diri ini sedang takut gitu, dan it's okay kok kalau kita sedang takut gitu ya, dan pelan-pelan kita mau menghadapi itu gitu. Nah, kalau memang dia tertutupnya di titik yang dia tidak menyadari bahwa dia didorong oleh rasa takut dan denial bahwa dirinya masih dipenuhi dengan rasa takut, saya pikir ya sudah, itu biarkan menjadi proses buat orang itu sendiri gitu ya. Journey-nya dia gitu ya. Journey-nya dia, biarlah dia berproses gitu ya. Kita mau memaksakan dia, mencoba mencerahkan dia dengan berbagai penjelasan, menurut saya susah gitu ya. Karena pencerahan itu subjective experience gitu ya. Itu pengalaman yang Mhm. sangat individual gitu ya. Kalau dia denial gitu ya, atau larut dalam rasa takutnya, ya biar dia berproses aja gitu. Kita menjadi pendamping yang mampu berempati gitu. Tapi kalau karena dia introvert, enggak juga ya. Orang introvert bisa kok dia mengakui dan menyadari bahwa dirinya didorong oleh rasa takut dan pelan-pelan pulih dari itu.
gitu sih. Ya, ya. Ya, jadi kita juga jangan ngejudge bahwa oh karena dia introvert dia nggak sadar nih gitu ya bahwa Iya, yang dia hadapi ini sebenarnya entah ketakutan atau apa iya, gitu. Karena palingan sebagai teman atau sahabat yang kita bisa lakukan adalah ya dari kitanya juga mengeluarkan self compassion kita itu tadi kali mm-mm, ya dengan mm-mm. Iya, being ulah kasih ke orang lain. welas asih ke orang lain ya kan pelan-pelan Mm-mm, juga pasti siapa tahu gitu ya dia bisa bisa bercerita atau terbuka dengan kita gitu mm-mm. kali ya Put, ya. Karena kalau mau nambahin sedikit, justru biasanya Mm-mm. orang-orang introvert itu yang lebih punya banyak waktu untuk berkontemplasi, untuk em, introsepsi istilahnya ya. Berbicara Mm-mm. ke dalam diri gitu Diri ya, yang sendiri jauh ya lebih ya. sering punya waktu untuk mindful sih sebenarnya malah orang-orang introvert gitu ya. Oh, Saya rasa wah ini seperti itu kalau menarik nih. orang-orang. Jadi, nah, Menarik nih. Gimana nih gini, orang extrovert being mindful nih? Wah, ini bisa jadi satu topik lagi nih, Put. iya. Karena saya pikir banyak banyak miskonsepsi yang berpandangan bahwa introvert itu adalah apa ya, attitude atau sikap yang negatif, attitude orang yang cenderung punya mental disorder, cenderung orang itu stigma banget gitu. Waduh, Jadi introvert nggak extrovert itu setuju banget tuh nggak saya. nggak nggak ada hubungannya dengan ini ya, kadar Iya, kesehatan iya, mental iya. seorang ya. Orang ekstrovert Ya, bisa mental disorder, orang introvert juga bisa gitu ya. ya, Jadi itu namanya hati-hati tuh untuk mental health. Ya, mendefinisikan. ya, Iya, ya. Jadi gitu kesehatan sih. mental apapun yang diderita gitu ataupun penyakitnya gitu ya istilahnya ya, itu tuh bisa menimpa siapapun baik ekstrovert Iya, ataupun introvert ya. Jangan sampai kita iya, terjebak di stigma-stigma itu gitu ya. iya. Kalau aku boleh summarize sedikit gitu ya, Put ya, dari obrolan Mm, kita nih tadi hari ini. Kita ngobrolin tentang self-love atau self-compassion. Ini sebenarnya juga iya, adalah jembatan kita untuk menuju berkehidupan yang mindful ya, atau iya, mindfulness itu tadi. Motivasi kita untuk self-compassion itu juga adalah love ya. iya. Karena kalau kita motivasinya adalah fear, itu nanti jatuhnya kepada selfish gitu kan Mm-mm, atau juga self pity gitu kan karena mm-mm, penuh mm-mm. dengan ketakutan-ketakutan dari situ. Kemudian menjadi mewujudkan hidup mindful ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana ya dengan melakukan mindful breath ya sebagai yang paling gampang dilakukan atau menyadari Iya, nafas ya at least 5 sampai 10 menit itu sudah bisa membantu kita untuk menuju kepada momen saat ini di sini dan ini harus dilatih setiap hari gitu ya supaya menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi membuat kita jadi hidup mindful itu tadi. Kemudian mindfulness juga adalah tentang perjalanan gitu ya, journey. Bukan magic pill, iya. bukan habis kita Obat menjadi mujarab ya. melakukan langsung jadi obat mujarab enggak, tapi namanya kehidupan juga ada dinamikanya dan ini yang being mindful itu adalah satu kondisi pada saat kita being mindful berarti kita bisa mampu menjadi lebih bijak gitu ya dan berpikir lebih jernih dalam menyikapi sesuatu dan bisa memberikan respon yang tepat ya. Ya, Dan yang terakhir adalah bagaimana kita caranya mempraktekkan ini dengan cara yang sederhana, stop and mindful breathing gitu ya, 5 sampai 10 mm, menit bisa langsung dipraktekkan saat ini di mm, sini dan dimanapun gitu ya. Ada mm. tambahan nggak nih dari Putra untuk closing statement-nya nih Put sebelum Ya, kita tutup? dikit sih paling ini yang sering saya bilang kalau kita mau belajar di awal gitu ya sebagai seorang pemula, Mm-mm. sebenarnya tidak ada meditasi atau tidak ada mindfulness yang benar atau yang salah gitu ya. Karena memang itu nanti pada akhirnya proses gitu kan. Yang Ya, salah adalah kalau kita nggak pernah latihan gitu. Nah, jadi biar oke. kita terus latihan, kalau memang di awal masih susah, pikirannya masih susah fokus, masih kemana-mana,
nggak apa-apa, itu normal. Justru berarti itu udah ada progres dari yang sebelumnya kita nggak Hmm. sadar bahwa pikiran kita ternyata banyak dan nggak fokus, sekarang jadi sadar kalau ternyata pikiran kita itu kemana-mana. Itu pun udah progres gitu. Nah, latih terus gitu ya, nanti pelan-pelan tanpa disadari buah-buahnya perlahan-lahan akan muncul. Itu aja Hmm. sih paling dari saya, dan balik lagi esensinya sih tentang praktik dan praktik. Terima Iya, kasih. karena berlatih mindfulness dan bertindak ini bukan solusi instan gitu ya, karena kita Betul. lagi membangun skill yang bisa kita gunakan untuk hidup lebih berkesadaran gitu.